kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bermain peran tentang Johannes Calvin pada masa reformasi. Johannes Calvin adalah seorang sarjana hukum Prancis yang berminat pada ilmu teologi. Sebab ia menjadi seorang pengikut Luther, ia diusir dari tanah airnya dan menjadi pendeta kota Jenewa. Ayah Calvin adalah seorang pegawai uskup. Johannes memasuki kota Menena dan kemudian universitas di ibu kota Paris. Pada waktu itu ia masih seorang pengikut Erasmus. Dan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja lama dipelajarinya dengan rajin. Pada tahun 1533, Allah menaklukkan jiwanya sehingga menjadi rela melayaninya. Seperti yang dikatakannya sendiri di kemudian hari, sejak saat itu ia termasuk penganut gerakan reformasi. Akibatnya, ia harus melarikan diri dari Prancis. Selama hidupnya, ia tidak lagi sempat pulang ke tanah airnya. Ia menetap di Swiss. Di sana pada tahun 1536, ia menyelesaikan kitabnya yang berjudul Pengajaran tentang Agama Kristen, yang biasa disebut Institutio. Menurut nama lainnya, Institutio yang disambut dengan pendaftaran resmi di Paris bukanlah buku India yang sulit, tetapi semacam buku katekisasi bagi anggota-anggota jemaat yang dominan. Sama seperti katekismus besar kalangan Luther. Dalam terbitan-terbitan yang selanjutnya, Calvin sangat memperluasnya sehingga menjadi buku doktrina Protestan yang paling masyhur. Maksud Calvin tidak lain ialah menuntut kehidupan yang tenang seorang sarjana sambil melakukan studi teologi dan menulis buku-buku. Namun keinginan itu tidak terpenuhi. Pada salah satu perjalanannya, ia menginap semalam di kota Jenewa. Tak kala pendeta setempat Farel mendengar Calvin berada di kota itu, segera ia pergi ke tempat penginapan, lalu mendesak Calvin supaya tinggal di Jenewa untuk membantu dia dalam pekerjaannya. Kota itu baru saja memiliki pihak reformasi dan banyak penduduk yang bandel terhadap tuntutan Injil mengenai kehidupan Kristen. Calvin sudah terkenal karena bukunya dan Farel mengharapkan bantuan darinya supaya jemaatnya bisa diresapi oleh semangat Injil. Calvin tidak mau orang-orang Jenewa sudah terkenal suka mabuk, berjudi, berzina dan seterusnya. Ia mengatakan, saya seorang pengikut atau mabuk, saya tidak cocok untuk bekerjaan seperti seorang pengikut. Tetapi Farel tidak melepaskan dia dan ketika menolak terus, si pendeta berseru, atas nama Allah yang Maha Kuasa, aku berkata kepadamu, kalau engkau tidak mau menyerahkan dirinya kepada kerajaan Tuhan di sini, maka Allah akan mengikuti engkau karena engkau mencari kebenaran yang lebih tinggi daripada kerajaan Kristus. dan maka Calvin menjadi kaget dan ia pun tinggal di Segera juga Calvin mulai berusaha mengatur seluruh kehidupan warga Jenewa menurut cita-cita demokrasi. Calvin dipanggil menjadi pendeta di kota Strasbourg. Di situ ia mendapat membuktikan cita-citanya di bidang disiplin. Di sana juga ia menciptakan tata ibadah yang baru. Sejak tahun 1241 sampai meninggalnya pada tahun 1294, Calvin tinggal lagi di Jenewa. Di situ ia melanjutkan usahanya untuk mengatur kehidupan jemaat. Ia menyusun tata gereja yang baru. Ia berjuang terus menentang segala sesuatu yang tidak sopan dalam jemaat, supaya Allah dihormati dalam seluruh kehidupan kota. Di tahun 1559 didirikan Universitas Jenewa yang menjadi tempat latihan untuk ratusan pendeta dari berbagai negeri. Dikirimlah kepada kami dan saudara-saudara, akan kami dikirimi anak-anak panah. Begitulah kata Calvin kepada gereja-gereja di luar negeri. Di tahun 1559 didirikanlah Universitas Jenewa yang menjadi tempat latihan untuk ratusan pendeta dari berbagai negeri. Beginilah kata Calvin kepada gereja-gereja di luar negeri. Karena kami, saya dan saudara-saudara akan menjadi anak-anak
Sudah tamat mereka pulang untuk bekerja di tanah airnya. Seringkali dalam bahaya besar karena penghambatan, namun mereka tetap berkirim surat dengan Calvin, Institio, dan undang-undang gereja menjadi pedoman mereka. Demikianlah misalnya halnya Olivianus yang pada tahun 1563 menyusun Katekismus Heidelberg, pengajaran agama Kristen di Jerman Barat. Dengan demikian lahirlah pula gereja-gereja Calvin di luar Swiss, di Prancis, Belanda, Skotlandia, Jerman Barat, Polandia, dan Bulgaria. Gereja Inggris juga sangat dipengaruhi Calvin, dan dari sana Calvinisme dibawa ke Amerika Utara. Dalam bahasa Inggris, gereja-gereja Calvinis disebut Presbyterian atau Reformed. Tetapi beberapa gereja lain dipengaruhi juga oleh Calvin. Begitulah halnya gereja Anglikan di Inggris dan gereja-gereja Baptis dan Metodis yang lahir pada abad ke-17 dan ke-18. Akhirnya pada abad ke-19 dan ke-20 melalui kegiatan pekabaran Injil didirikanlah gereja-gereja yang bercorak Calvinis di Afrika dan juga di Asia. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih.